pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Pat, ini kira-kira suasana psikologis warga Indonesia seperti apa ya sekarang? Karena baru kemarin punya anggota DPR yang dilantik, kemudian juga bentar lagi punya presiden baru gitu ya, yang dilantik. Tapi moodnya kayaknya penuh sumpah serapah. Ini agak kegemasan, agak aneh ya. Kedongkolan. Kenapa tidak disambut dengan sukacita, perayaan, baru begitu ya? Ya, ini juga sesuatu yang kami rasakan juga sebagai warga rantau di Amerika Serikat. Betapa kedongkolan, kegemasan dan rasa frustasi. Karena merasa aspirasi rakyat itu tidak didengar oleh wakil rakyat. Sebagian begitu. Begitu. Tapi jangan salah bahwa di Amerika pun frustasi, rasa kekecewaan, kedongkolan juga sebenarnya juga merajalela diarahkan juga kepada penghuni gedung di belakang ini, para anggota DPR gitu ya. Itu ternyata mungkin fenomena universal atau bagaimana ya ini? Tidak tahu, bahwa mungkin masyarakat cenderung untuk memandang popularitas anggota DPR dimanapun anggota parlemen itu sebenarnya kok selalu rendah dibanding eksekutif misalnya. Betul. Jadi kalau di Amerika Serikat ini memang sangat memprihatinkan sebetulnya. Sekarang ini jejak pendapat Gallup yang terakhir menunjukkan tingkat dukungan terhadap anggota Kongres itu hanya 13%. 13%. Ini dibandingkan November lalu lebih parah lagi 9%. 9% itu mungkin terendah ya dalam sejarah Amerika ya. Dalam sejarah Amerika. Sementara kalau misalkan presiden itu sejelek-jeleknya biasanya kan tidak sampai nyentuh angka 20 kan, biasanya 30 gitu udah. Ya. Jadi memang kedongkolan itu juga dirasakan oleh rakyat Amerika Serikat yang merasa bahwa kok wakil rakyat di Kongres ini tidak menyalurkan aspirasi mereka, itu satu. Dan yang kedua, tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan undang-undang yang mewakili kepentingan rakyat dan tidak bisa bekerja sama dengan eksekutif. Tidak bisa melakukan kompromi-kompromi politik yang akhirnya menguntungkan rakyat ya. Betul. Meskipun memang harus diakui bahwa sekarang ini konstelasi di Gedung Putih dikuasai oleh Partai Demokrat, sementara di DPR itu kan Partai Republik menguasai DPR, sementara di Senat itu dikuasai oleh Partai Republik gitu ya. Dikuasai tipis, sangat tipis sekali. Demokrat. Demokrat. Jadi sebetulnya kalau dilihat secara sederhana kurang lebih sama seperti Indonesia, meskipun di Amerika Serikat sistemnya bipartai. Namun di Indonesia kan juga sekarang kelihatan ada dua koalisi, meskipun bukan dua partai tapi kurang lebih dua koalisi lah. Sementara satu koalisi menguasai eksekutif, satu koalisi menguasai legislatif, dan sepertinya nih sekarang muncul banyak sekali, bahkan meskipun pemerintahan belum dimulai, sudah muncul banyak sekali friksi dan banyak sekali polarisasi. Polarisasi yang tajam, dan ini juga terjadi di Amerika kan. Jadi seolah kedua kubu itu semakin menjauh. Ya. Jadi secara ideologis mereka Partai Republik juga semakin ke kanan, sementara Partai Demokrat juga mungkin semakin ke kiri. Yang moderat, yang di tengah-tengah semakin menipis, ketinggalan. Nah, kalau misalnya memang sudah begitu ya, sudah merasa dongkol dan sudah merasa tidak terwakili, lalu apa yang bisa dilakukan oleh rakyat dalam suatu sistem demokrasi? Sederhana, jangan memilih, jangan dipilih lagi anggota DPR yang mereka anggap tidak menyalurkan atau menyampaikan aspirasi mereka ya. Tapi dalam kenyataannya, Pat, pemilihan anggota DPR di Amerika selalu tingkat partisipasi masyarakat selalu rendah ya. Sangat rendah. Terakhir itu hanya 37% rakyat Amerika Serikat yang memilih wakil rakyat mereka di gedung Capitol Hill di belakang ini. Sementara untuk presiden juga sebetulnya rendah ya, di Amerika Serikat ini hanya 54%. Jadi intinya kalau misalnya nggak suka, jangan cuma komplain di media sosial, tapi juga lakukanlah partisipasi politik, lakukan hak pilih dan sebagainya, dan mungkin juga mengkomunikasikan kepada wakil rakyat mengenai apa yang diinginkan oleh rakyat dan konstituen. Dan itu kan juga banyak caranya kan, ada yang mungkin turun ke jalan, dan sekarang juga sudah banyak media sosial yang bisa dipakai untuk melakukan kontrol terhadap anggota DPR ya, atau wakil-wakil mereka di parlemen di DPR gitu ya. Masalahnya wakil rakyatnya dengerin nggak? Mendengerin, tapi mungkin mereka berasumsi bahwa itu kan selalu dengan mudah mengklaim bahwa itu adalah bukan mencerminkan suara mayoritas, suara rakyat kebanyakan, jadi hanya segelintir masyarakat. Jadi memang mereka juga sangat mudah untuk berargumentasi seperti itu, Pat. Ya. Jadi intinya pemirsa, kekecewaan yang Anda rasakan di Indonesia, kami rasakan juga di Amerika Serikat, bukan hanya kepada tanah air kami sendiri di Indonesia, melainkan juga tanah tumpangan kami di Amerika Serikat. Dan mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi bahan masukan dan perbandingan untuk Anda. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.